Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Joni. Di video kali ini kita akan mengeksplor kampung Tanah Bawah yang punya destinasi wisata yaitu Sungai Upang. Gimana Bung Fabri? Kalau untuk destinasi wisata yang kali ini mungkin kita akan menuju ke yang seperti sebelum kita ke hutan-hutan juga ya. Ada sungai yang katanya juga ada spesies anggrek hitam yang langka. Kita coba nanti menelusuri apakah bisa kita temui atau tidak nanti. Gimana Bung Febri? Ya. Lebih baik kita langsung berangkat aja. Sip. Oke, kita eksekusi langsung. Oke. Yuk. Oke Sobat Joni, kita akan coba menelusuri kampung Tanah Bawah yang punya objek wisata yang katanya luar biasa, yaitu Sungai Upang. Kalau dari Puding Besar ini, dari Simpang Puding Besar, kira-kira setengah jam. Masih 3 kampung berarti. Labu, baru Tanah Bawah. Oke, ikutin terus perjalanan kita hari ini, karena spot ini katanya di Sungai Upang ini terdapat spesies anggrek hitam yang langka. Tapi itu katanya, makanya untuk lebih jelasnya ikuti terus perjalanan kita. Karena di sini juga di Sungai Upang ini juga sekarang sedang diadakan festival event yang diadakan orang kampung. Mungkin event ini setahun sekali. Untuk itu ikutin terus perjalanan kita. Kita akan mencoba menyusuri Sungai Upang, karena banyak flora dan fauna yang ada di Sungai Upang dan di daerah Tanah Bawah. Karena Sungai Upang ini merupakan kawasan konservasi, di mana di sungai-sungainya dan di hutan-hutannya terdapat biota dan flora yang memang dilindungi, seperti landap, kijang, dan sejenisnya. Kalau di sungainya itu ikan-ikan seperti ikan tapa, ikan gurami, dan masih banyak yang lainnya. Kalau di hutannya itu terdapat berbagai jenis pohon seperti meranti, pohon nyato, dan masih banyak pohon-pohon yang untuk sekarang masih sudah langka. Kita masuki kawasan desa Libung. Itu akses masuk. Oh, Desa Labu, masih daerah Desa Labu. Itu akses masuk
ke kampung-kampung di Pulau Bangka ini sudah sangat bagus. Di desa Tanah Bawah kita akan menemui salah satu panitia yang sedang melaksanakan event, yaitu saudara Kismanuddin. Beliau ini termasuk panitia. Jadi kita akan coba mengajak beliau untuk keliling-keliling, mengeksplor kampung yang ada di Tanah Bawah, yang spotnya katanya luar biasa, yaitu Sungai Upang. Kebanyakan masyarakat Tanah Bawah ini berprofesi sebagai petani, berkebun. Sekarang kita sudah memasuki kawasan wisata Sungai Upang. Dan sekarang sedang mengadakan festival Sungai Upang. Berarti ini di jalan kampung ya. Halo. Gimana? Hah? Festival Sungai Upang ini sudah berlangsung sekitar 3 hari. Dan hari ini merupakan hari terakhir. Semoga kita bisa mendapatkan akses perahu untuk pergi ke Sungai Upang. Untuk melihat anggrek hitam yang ada di Pulau Upang. Sungai Upang ya. Banyak mobil besar yang ngangkut buah sawit itu jalan ke sini kan. Jadi muatan berat bisa juga merusak yang dulunya bagus mungkin ya. Jadi banyak habitat hewan alami yang memang tumbuh dan besar di sana. Kalau melihat anak ini 1,5 kilo lagi. Bisa 1,5 terus loh. Kan ada namanya, tulisan, suara ya. Ada suara ya. Jadi tarik ulur anak sinyal. Ada itu mungkin. Ada belok kiri, belok kanan, ada ya? Hah?
Waduh, kalau keluar pelik, Man. Oh. Oke, kita cek Kita cek lokasi dulu. biar kita tidak menyasar. Masih 3 menit. 2,7 kilo di situ. Kalau di map ya. Timur sana memang sih. Ini kita ya. Titik dulu benar. Terus berarti. Lurus aja ya. Kayaknya. Coba. Oke. Nanti kita telepon. Nanti kita telepon. Oh, kita telepon. Tidak langsung Nanti kita telepon. Sekarang kita ya sekarang kita akan coba cari menghubungi teman kita yang akan memandu kita ke Sungai Upang ini. Tapi karena kendala sinyal, jadi agak susah juga. Dan kita nggak tahu juga sejarah Sungai Upang gimana. Apakah memang sungai ini namanya Upang itu apa? Kita coba menghubungi yang akan memandu kita, Pak Kismanudin. Saya akan coba eksplor daerah Sungai Upang ini. Kebetulan juga ada festival Sungai Upang juga ya. Sungai Upang 2. Karena acaranya sudah 3 hari menurut informasi tadi ya. 3 hari ya. Jadi hari Jumat. Hari Jumat. Berarti hari ini sudah terakhir. Oke, sebenarnya sekarang kita sudah bertemu dengan sahabat kita, Ayah Kismanudin. Iya, Apa kabar ya? alhamdulillah sehat. Macam ni ya. Kami anak Ningong di sini kan pas ada kebetulan ada festival nih. Festival nih momennya untuk apa kira-kira? Momennya untuk menjaga lingkungan, pendidikan lestari untuk bisa menanam pohon, Pohon, bisa menghirup udara yang segar. Oh, Bisa, banyak lah. Kita Ya. bisa mengenal alam ya. binatang, pohon-pohon, dan yang lain-lain. Komunitas nih yang diundang Komunitasnya komunitas apa ya? Yang diundang nih Dinas Pariwisata, Hmm. Bupati, Hmm. lupa lah. Kalau di Sungai Upang tuh ada yang bilang spesies anggrek hitam tuh, Ade. Emang ada ya? Ade dulu, ade. Cuman entah sampai sekarang masih ada nggak? Oh, Cuman dulu sih banyak anggrek, yang hitam. macam-macam, Oh, bermacam-macam anggrek. Ada di sungai di rumah, ada di rumah di bawah tepian ya? sungai. Ah. Ada, nanti kita lihat aja nanti sama-sama. Oke. Ya. Kita coba eksplor ke bawah atau Atau ke tempat sini dulu. ke sini dulu. Kita eksplor sini dulu. Ya. Oke. Kalau kegiatannya apa bayi yang Banyak sih ya. kegiatan. Ada yang game, ada yang hacking ala rintang. Ala rintang, ha? Kemarin lah ala rintang kita itu Hmm. perkenalan lingkungan. Oh. Pohon apa nih macam tuh. Tuh, kalau sahabat alam. Kalau kita lihat pasar tani ini, apa ya sebenarnya? Pasar tani ini diisi orang-orang kampung apa macam mana? Masuk Ini- pasar tani.
isi orang kampung lah. Orang kampung kok. Oh, orang kampung. Kerajinan orang kampung. Apa makanan khas orang kampung? Macam-macam lah. Macam kok. Oh, Oh, ini ada yang anggrek nih. ini anggrek kok. Oh, Oh, anggrek. Ah, kalau model ini memang souvenir. nah, Disiapkan. souvenir. Yang dijual dan dibuat siapa ya? Kalau Nah, kreasi souvenir anak-anak lah. kreasi budak-budak ya. Oh, kreasi budak-budak lah. Ya, hasil pencapaian Hmm. kawan-kawan di sini kan. Oh, yang orang kampung apa Pet? Orang kampungnya Bukan orang kampung. kan orang kampungnya kan. Oh, Ini cuman oh, ada terbuat dari batok kelapa. batok kelapa. Ah. Ada orang kampung bikin kayak itulah. Hmm, hmm. Oh, ini Nah, ini contoh dari batok kelapa tadi. batok kelapa tadi. Oh, Oh, ini yang dibikin. pancak bikin mangkok nasi, Mangkok nasi. Oh, cintong-cintong. macam mana? centong. Kalau ini apa nih? Oh, apa nih? Oh, buah ano nah. Apa bentuknya? Iya, iya. Ini kan apa? Nih, Hah. ikan tapa. Oh, ikan tapa nah. Oh, Oh, ini jenis ikan ada jenis tapa. ikan tapa, ikan toman nanti. Oh, ikan Ya, tapa. macam ikan lah. Jadi ikan kalau di Sungai Upang tuh ikan apa be yang istilah tuh langka. Termasuk ikan tapa, Ikan tapa, ikan toman, ketoman. yang langka. Jadi masyarakat di sini dibolehkan enggak untuk mancing atau di situ? Boleh, Dibolehkan. boleh. Kemarin kan pas air turun kemarin, Hmm. nanti kan orang kan nembak, mancing, nembak. macam itu dapat lah. Tapa, Ikan tapa, toman, toman macam. gabus, Oh. ken kiong, kayak Ikan itu. kiong oh. Oh, Udang ada enggak? udang ade. Ada ya udang. Oh. Udang itu kan tergantung musim lah. Ah, ini berarti Ini anggrek. yang Ini di anggrek, sana ah. memang, oh. Memang Ah. dari Sungai Upang memang. Ah, Oh, asli Sungai Upang. asli, asli. Oh. Ada baru dari itu dari seluruh Bangka Babel lah. Oh, dari Bangka juga, dari Bangka Hmm. Belitung juga. Oh. Ada. Iya, iya. Sadi Bajang. Biar kenal ke lingkungan alam-alam. Oh, iya, iya. Bawa juga. Mungkin anu baik. Oh, camping kali ya. Kalau kesana bela Mana? langsung Ah, Ke sungai no. Apa lagi yang baca di sini kita ya, no? Kita explore daerah sini, misalnya. Apa ya? Yang menarik misalnya. Kantin UMKM. Kantin. Ah. Jadi anak. Oke, kita ke jajanan Jajanan dulu. UMKM. Ya. Yo. Jalan. Ah, Saya coba nih explore di Penjuru. sungai. penjurunya perkemahan. Pak tulis. Ini juru. Hmm. Apa? Pak, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kami nanya kegiatannya macam mana ya, Pak? Pak. Oh. Oh. Kan ikut pelatihan saya ya. Gimana kegiatan? Acara apa ini? Dah, cuman mana baik. Oh gitu. vlog tentang apa? Sungai Kegiatan Upang, macam mana ya, Pak? Oh Sungai Upang di sana. Kalau ini Ya. kegiatan. Ya sih, nggak apa-apa di. Kebetulan lagi ada apa? Oh gitu. Oke. Jadi acara ini sebetulnya berawal dari kegiatan edukasi remaja kita, ya, tentang kepedulian pada alam lingkungan ini. Karena semua udah merasa gerah ya. Iya benar. Tapi kita tidak harus mengejar, tapi kita siapkan generasi-generasi yang siap dengan kita. Berawal dari itu, lambat laun ini sudah cukup lama kok. Ini udah tahun kelima, Udah tahun kelima. udah tahun kelima ini Ya sama berarti, Pak ya? tiap tahun. Jadi setiap akhir penghujung menunjukkan tepat Hari Cinta Puspa Satwa Nasional. Jadi momen-momen itu kita ambil agar anak-anak punya kepedulian dan kita kemas dari tahun ke tahun, kita
ekspor terus. Ya kita apa ya? Ya kita membuat sesuatu yang berbeda terus. Kemarin kita juga tampilkan angklung. Jadi itu kan jadi jenis alat musik yang dalam konsep eco friendly. Jadi yang bersahabat dengan alam, lingkungan kan menggunakan alat-alat itu. Untuk peserta sendiri, Pak. Peserta kita dari Bangka Barat, Pangkal Pinang dan Bangka. Ngapain tidak dicoba kita undang yang dari luar? Bapak, kalau dari luar kami ada di Tempilang, di Petaling tempatnya. Oh, betul ada Ya, di Petaling itu dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Dunia. sama. Itu kami bermitra. Kalau ini swadana, Swadana. Ini swadana, Masyarakat sore, macam mana? beberapa gelintir orang. Oh, masya Allah. Personal Pak ya? Personal berarti ya. Personal. Masya Allah. Perangkat desa pun tidak ada. Berarti supportnya untuk dari pemerintah desa atau pemerintah nggak deh, Pak? Belum. Belum, mungkin tergugah hatinya. Tapi mungkin ke depan kali Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi dari masyarakat kalau sampaikan ke saya, Pak, bla 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 bla. Ya saya kan kampung kalian lah yang mau bangun ini. Saya hanya mendorong saja. Ini saya datangkan peserta 521 peserta, Bangka Barat, Bangka dan Pangkal Pinang. dari Bangka Pinang, seluruh Bangka Belitung berarti. Dari Belitung nggak deh? Tidak, karena kita membatasin. Kalau kami di Petaling, ya kita mengundang sebangka. Karena di situ ada sesuatu yang memberikan nilai lebih. Ya, perusahaan ada sponsorshipnya. Oh, ada sponsor. Ya, jadi kan sponsorship kan berarti ya kan ada daya tariknya, Pak. Iya. Dari Tobuali air gas sering ikut di sana. Ya, tapi kalau di sini hanya lingkaran yang dekat Kelapa, Tempilang yang ikut gitu kan. Jadi ini dikelola secara mandiri, saya kelola dari tahun ke tahun. Baru 2 tahun ini kita kombinasikan dengan mengangkat pengelolaan, membangkitkan kembali Sungai Upang dengan desain kita ya konsepnya berwisata dan belajar. Gitu. Adalah expo juga kemarin ada 5 stand sini dari Unmuh ada, dari Becak Babal teman-teman Becak Babal ada, dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga ada, dari Sahabat Alam. Sahabat Alam yang memang saya rangkul selama ini sejak 2010 kita punya anak 63 yang betul-betul concern. Itu di bawah komunitas atau apa, Pak? Komunitas no. Komunitas berawal dari Bangka Flora Society. Oh, Jadi komunitas yang betul-betul saya berani saya katakan betul-betul karena progres mereka udah bukan hanya ke regional tapi nasional. Mereka selalu bicara tentang keragaman flora Indonesia, Bangka Belitung mereka selalu bilang. Terakhir kemarin Bangka Flora diundang pada pertemuan ASEAN, tapi di Pontianak menyampaikan tentang biodiversity keragaman hayati yang ada yang harus dipertahankan. Salah satunya dari Indonesia 5 pembicara dari kita. Karena Sungai Upang sendiri kan kita tahu kan banyak keanekaragaman hayati apa. Ya. Tadi kita bicara kegiatan di sini kemah ya. Kalau lari ke Upang, ke Sungai Upang, itu saya menemukan sungai itu 2004, Bapak. 2004. Ini masih hutan karena saya sering aja masuk sama istri saya, udah pasang tenda di sana. Nginep di sana berdua karena mau anak saya kecil. Iya, 20 tahun berjalan, saya jalan, Pak. Sampai Sungai Kepuh, Sungai Rajo dan sebagainya, Tembaka Selatan. Kembali saya balik ke sini bahwa saya katakan ini 2014, ini sungai yang saya anggap paling bersih. Menurut kami, agar legal formal pengakuan itu didukung oleh akademisi, government pemerintah, kami aja dari UBB, waktu ada kebetulan dari ahli ekosistem perairan, Prof. Agus Hartoko, sekarang udah balik lagi Undip, dan saya bawa dari teman-teman BPDAS, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Statementnya keluar bahwa sungai ini sungai yang masih bagus. Karena kami dapatkan berapa jenis ikan, ya kembali ke keragaman hayati, biota perairan, biota darat, biota rawa ada di sini kita temukan ada di sini. Kalau yang terkait anggrek hitam itu Pak? Ya. Gimana, Jadi kalau di Bangka tidak dikenal anggrek hitam, tapi menyerupai, Pak. Satu keluarga. Kalau anggrek hitam Kalimantan tuh kolojin pandurata, hitam tuh lidahnya dan sepal petalnya agak-agak hitam. Kalau punya kita dituing banyak banget. Oh, dituing ya? Dituing banyak banget, tapi itu kami minta sama PT Timah untuk itu segera
Karena iya, Timah itu udah menanam, artinya kan kawasan terjaga. Ya. Untuk masyarakat tidak merambah, tapi ke sana sudah ada kebun sawit. Wah, Jadi itulah Pak, kami jadi pemulung. dilema ya. Kami ambil tanam di sana. Jadi Sungai Upang itu ada konservasi Pulau Anggrek, konservasi ex situ namanya. Oh, jadi berasal dari sana sebenarnya, Pak ya? Tidak kita kumpulkan. Yang asli di sana ada. Kita kembang biak Pak ya. Betul. Jadi kan konsepnya kalau konservasi itu penyelamatan dilakukan di habitat aslinya. Penyelamatan dari luar habitat aslinya namanya, kalau itu ex situ kita dapatkan dari luar Pulau Bangka, kita taruhkan di Pulau Anggrek pun menempatkan tidak sembarang menempatkan, menyesuaikan di mana dapatnya. Dengan Kalau alamnya ya? iya, kalau Kondisi dapatnya alam. panas kita dapat daerah Ranggung, itu rawa-rawa, kita pada zona rawa, nanam gitu. Anggrek bulan dapat daerah Rukem yang teduh banget, kita taruh di teduh. Yang panas. Jadi itu. Jadi di sana cukup banyak keragaman hatinya, ikan juga begitu. Sungai bersih mengindikasikan bahwa ikan banyak temukan, mengindikasikan sungai masih bagus. Kami ini sahabat Jorni ini mungkin dari tadi nanya-nanya sampai sebentar Bapak. Saya Pak Tulis, Pak, orang biasa Tulis. saja Pak. Iya, biasa panggil Pak Jadi Tulis. penginiasi ya. Terlalu hebat banget Pak. Gimana ini? Jadi saya itu hanya penikmat alam, Bapak. Penikmat alam. Kalau saya menikmati alam, saya punya tanggung jawab moral menjaga alam ini. Saya tidak mengaku pencinta alam, saya tidak mengaku inisiator Sungai Upang, itu kalimat orang. Saya betul ya, kalau mau kucil tahu benar. Dari saya pertama di sini ngeracun orang-orang di sini, yang dari tidak mau sekarang menjadi mau, yang dulu mencemooh sekarang menjadi yes, gitu kan. Ya, silakan. Jadi asli Saya Madiun. Madiun, Masya Allah. Jadi jauh-jauh ke sini dengan konsep menjaga alam. Betul. Kesini itu kita ke Indonesia, Pak. Iya. Iya dong. Kita jadi gini aja. Kita biar dengan santai aja. Ya. Saya bukan orang hebat, saya hanya orang biasa saja. Tapi saya, iya, karena saya waktu masih di provinsi itu sering bolak-balik, ya betul, kalimat kolong dan sebagainya. Bicara kolong, begitu banyak habitat, begitu banyak ekosistem yang rusak. Hilangnya tempat itu, hilangnya putusnya rantai makanan. Ya, betul itu. Nelayan dikepuh, begaduh. Kayak apa cari ikan? Yang nyala saya. Kalian tidak menjaga sungai. Itu jaga. Ya, dibilanglah, bilang Pak Kades, kalau orang nambang silakan, jangan mengganggu wilayah kalian. Di sini aman kan? Karena tidak ada tambang. Ya, betul. Memang itu sih salah satunya, Pak. Ya, itu Pak. Kalau tidak ada tambang di hulunya aman. Saya aman. Kami ini rencana ke eksplor ke Sungai Upang. Silakan. Kira-kira macam mana? Ini kami di sini tidak ada yang VIP Pak, siapapun. Ya. Kecuali maaf Ya. bupati dan Ya. gubernur. Kalau semua orang sama, Sama ya, bisa ya. sama bisa Pak. Boleh nanti menghubungin pengelolanya. Tapi hari ini lagi ada aksi penanaman anggrek Pak. Oh Oh iya. gitu ya, Pak. Ya, ini sama peserta wali murid masing-masing sekolah lagi nanam anggrek. Di sana kebetulan ada yang cukup paham. Oh, Oh, ya di sana. Anggrek ada Ibu Dian di sana, kemudian ya. kemudian di sana itu yang langsung Bapak di sana nanti ketemu. Kalau mau explore jalan, Ya. nanti ngubungin. Tapi kayaknya saya tidak rekomendasikan terlalu jauh Oh, gitu. karena airnya agak surut. Kalau jauh nanti Bapak kasihan juga. Kami sewa perahu, kami suruh ngayung juga. Ya, jadi jalan agak surut. Tapi kalau jalan mungkin sampai kawasan ujung Pulau Anggrek saja. Cukup luas Pak. Sampai sana Pulau Anggrek di sana. Ada zonanya, ada anggrek bulan, ada anggrek dan sebagainya. Untuk kegiatan ini Pak, sampai hari apa? Nanti sore tutup. Kita jam 2 dari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin. Oh. Ya, Jumat kita isi materi dengan membangun kepekaan dan kepedulian pada alam. Ini bermain yang ada di alam sini. Karena kita lah langka Pak di daerah kita langka soal permainan macam ini kan. Kemarin mutet di sana, lomba mutet. Lomba mutet di sana. Jadi hal-hal macam ini yang kita coba. Betul. Kita Karena- iya, betul. Anak enggak tahu kok. Pohon juga kita waktu mereka kemarin ada namanya satu sesi mata kegiatan namanya menyapa negeriku. Kalau kita kan hiking jalan-jalan gitu. Nah, di jalan-jalan itu mereka kita kasih kode Pak, nama-nama pohon. Pohon-pohon ya. Coba sebutkan nama pohon yang ada labelnya. Jadi mereka sepanjang jalan itu nomor 2 pohon apa tuh? Banyak tidak tahu. Betul Pak. Yang kenal sawit, karet, serius, simpur, alhamdulillah masih kenal simpur.
kita kasih pohon gerunggang, nggak tahu. Tahu guru. Kita kasih pohon pelawan, ada 1-2 yang tahu gitu kan. Jadi dipoto memang sama teman-teman, dipoto nama pohonnya ini pohon apa. Jadi mereka yang tidak tahu menjadi tahu, walaupun tahu sekarang, besok lupa lagi. Tapi kita tidak berdosa. Kita punya pengetahuan sedikit, kita kasihkan orang. Urusan dia terima apa enggak gitu kan. Ya betul, harapan kita ini kan, harapan kita sebagai generasi muda kan. Alam kita ini terjaga untuk anak cucu kita. Ada Pak. Karena selama ini kan eksploitasi alamnya luar biasa. Betul, iya. Kita tidak juga bisa mengejat ya. Kita menghukum bahwa penambang rusak, kebun sawit. Ini tergantung di regulasi. Kalau tambang, kalau tidak ambil sekarang kapan? Saya mau tanya. Saya tidak mengaku ya. Saya sedikit ada keberatan pada lingkungan. Kita tidak boleh dong. Wah, tambang ini merusak. Tambang tidak merusak. Yang tambang yang tidak ramah lingkungan. Yang dilakukan oleh siapa? Individu. Bukan korporat. Kalau korporat walaupun bla bla bla, dia punya tanggung jawab moralnya kan. Buktinya sudah reklamasi, rehabilitasi lahan ada. Tapi bekas rehabilitasi lahan oleh warga kita, sahabat-sahabat kita digali lagi Pak. Sisanya jadilah. Nah ini yang rusak yang terima. Jadi timang rusak tidak. Sekarang saya tanya, kalau udah diambil timang mau diapain? Itu kekayaan kita, anugerah Allah. Saya selalu itu anak-anak saya, Pak, ngerusak timah kebun sawit. Kalau perkebunan sawit tergantung kepada pemerintah memberikan regulasi. Pemerintah ada zonanya, zona industri, zona perkebunan, zona kawasan lindung. Kalau zona kawasan lindung dibawa kebun sawit, yang salah memberikan izin. Selesai kalau saya. Jadi tidak usah menghukum, itulah. Kami Yang paling penting anak-anak lah. Betul. Nanti ke sana Daniel Cilo, temui Daniel. Oh, Daniel siap. Silakan. Oke. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak, semoga sukses. Amin, amin. Ya. Ya, Pak. Ya, si Daniel bisa. Ya harapan kita itu itulah Pak. Ya. Jadi dengan video-video macam ini kan kita tahu bahwa hal positif nanti harus kita kembangkan. Coba. Terima kasih. Udah sampai. Ya. Oke, sahabat Journey, sekarang kita akan coba eksplor ke warung UMKM ya, Oh ya. Mas Ucil ya. Iya, siap. Kita akan coba. Kebetulan yang kawan lagi aus nih, pas lah, pas juga nih. Siap. Kita coba makan es asli Sungai Upang. Mas Bro, kita lihat dari es. Kita coba dulu. Bu, ya. Nah, nih. Awan aus ya, teh hijau. Berapa secara Pak? 5.000 tahun warung udah gawe di tempat mana gitu lah. Tapi karena yang dikata desa honor gini-gini. Ya gimana syukur-syukur ada dimotong nih ya ampun. Kemarin sebenarnya boleh kata takut, tapi bukan nama kebedaan, bukan pakai nama orang rumah kan. Oke Bang, yuk kami nak ke Makasih ya. Upang lu. Iya. Makasih ya. Terima kasih. Lah lihat-lihat be anak kami ya. Ya. Jalan no? Jalan pe motor kita. Ke Muara langsung. Dari Payak Benua sampai ke Kabaringin. Terus tembus ke laut. Oh, langsung ke laut. Di, di perbatasan sungai ke laut kan ada Muara. muara. Muara ya. Perbedaan pun di laut kan pasti warna biru kan. Kalau di sini bukan. Jadi yang ada perbatasan. Air. Jauh berarti ya. Karena kalau lihat di datanya itu kurang lebih 10 kilo katanya. 10 kilo. Iya, panjang Sungai Upang. Kurang lebih lah. Konservasi biodiversity Sungai Upang. Keragaman hayati, jaga biodiversity. Keragaman hayati yang Keragaman. ada di daerah Sungai Upang.
tempat sampah di sana. Kami mau ke Bahir itu. Dari ini. Wah, Biasa ada perahu di foto perahu. Adi. Oke, kita masuki pintu gerbang kawasan konservasi. Oke, sobat jernih. Oh, yang biasa itu anu di sini ya. Ini ada peraturan sobat jernih. Kawasan konservasi Sungai Upang. Oke. Ini jembatannya sudah kurang perawatan, jadi harus berhati-hati. Ya, ini perahu. Kalau yang untuk nyebrang Adi. ke Pulau Anggrek. Ya, perahunya ada 2, tadi lagi dipakai kayaknya. Perahunya. dia benar. Dia pas. Nah, ayo. Ada ayam nih di atas air, di atas lumut. Oh, kalau tuh langsung masuk bang. Goyang bang, goyang, goyang, Halo, goyang, goyang jalannya bang. Hati-hati bang. Oke, harus berhati-hati teman-teman. Karena jembatannya Macam lah. sudah kurang perawatan. Jadi jalan jembatannya agak rusak. Payung-payung. Harus berhati-hati ini. Anak kecil lagi mancing. Yes. Ini lagi surut. Pulau Anggreknya sebelah sana. Oh, itu Pulau Anggrek kok. Ya, Pulau Anggreknya harus nyebrang. Oh, mereka mancing. Nih, anak kecil lagi mancing. Ada dah dapat dah. Ada dapat ikan dah. Dah deh. Ikut-ikut lepas. Yes. Anak-anak lagi mancing. Ini kawasannya. Ujungnya cuma sampai sini. Ya, konservasi biodiversity. Ya, Wisata air sepanjang pantai Tidak Sepanjang ada sungai. orang. Tidak ada orang. Jadi tugas lain. kayaknya naik perahu tadi. Tadi ada perahu sih pakai mesin. Oh, Kayaknya kan orangnya jalan. jadi orang tekang. Dek. Kalau Adi, Kalau hari-hari lain, kalau hari lain. karena memang ada kegiatan nih, Leo. Ada kegiatan. Banyak. Kegiatannya. Benar, si perahunya dipakai. nyawa berapa itu? Udah berapa ya sewa? Jangan tuh kabar. Enggak ada orang ada. Kapalnya tadi ada tapi lagi dipakai kayaknya untuk kegiatan. Mesin. Iya, pakai mesin tadi. Mesin, no? Oh, kapal warna biru besar pakai mesin tadi kayaknya udah jalan. Jadi gimana, Rek? Apa kita lihat bunga anggrek situ yang di pondok? Pondok. Kita lihat anggrek dulu di pondok. Kayaknya kalau ada perahu enak menyusuri sungai ya. Nyambung kali ya, karena posisi ada apa atau enggak ya? Sampai sini ya. Terus nyebrang ke situ. Iya, nyebrang harus pakai perahu. Karena ini jembatan. Iya, sebenarnya. Biota-biota ya. Biota darat, laut, laut, biota darat, biota air. Ini ada sampan. Mancing. Ini banyak tanaman ya. Naik. Pohon.
Oh lah. Punduk baung. Ada namanya punduknya. Ada nama. Ya, nama ikan baung. Kalau sini toman, punduk, toman, nama ikan. Ini tanaman apa nih bang? Batang nih, di rawa nih. Rawa-rawa. Apa namanya? Bukan tanam nih. Tumbuh asli. Bukan, ini kan sungai. Di sungai. Apa ya darat nama kata orang lupa walau. Kalau nama, ada di nama. Ada nama lainnya. Rasa-rasa. Kalau di laut pandang laut, kalau di sungai pandang sungai. Nanti kita cari tahu info namanya di Google. Gria konservasi. Oke, kita ke sini dulu. Yuk. Mana ibu? Oh. Depres. Anggrek. Nama anggrek ya. Cinta Bubble kawasan Apa ini? Bangka Plus Society, Perhimpunan Pecinta Pelestari Tumbuhan Bubble. Ada barcode-nya. Oke, kita istirahat dulu nih di Sekretariat Sungai Upang. Gria Konservasi. Kita istirahat dulu. Lagi menunggu siapa tahu ada perahu. Ini ada jenis-jenis anggrek. Oh ada gitu. Ya. Kalau udah ya. Di sini ada macam-macam anggrek Nak beli banyak ya. yang memang dari pulau anggrek itu ditempatkan di sini. Iya, jenis-jenisnya ya. Walaupun kita belum bisa nyebrang ke pulaunya, kita bisa ngeliatin jenis-jenisnya. Mau tak lagi ya? Ini ada macam-macam Muring. anggreknya. Kalau tengah hari lah benda ya. Tapi kita Coba tunggu dulu. Kalau tengah hari lah benda. Menyeberang ke ya nanti kita tunggu dulu. Ini kita lihat di sini dulu Wadah. tanaman anggreknya. jalan. Oke, sahabat Joni, kita akan coba jalan-jalan daerah Sungai Upang ini yang terdapat berbagai macam biota yang merupakan kawasan konservasi. Mana? Tiap hari kan mancing sini ya? Kan tadi ya, tadi loh. Tiap hari mancing sini ya? Enggak. Ngapa dia tiap hari? Ikan apanya biasanya dapat? Arung, ikan apa? Arung kok. Arung itu ikan baik, ikan gabus. Oh iya. Dari sekolah. Oke, kita coba lihat teman-teman yang dari sekolah-sekolah yang ada di Bangka. Ada yang dari Kabupaten Bangka Barat, Bangka Induk. Halo adik-adik. Nah, nanya, boleh nanya. Boleh Pak. Oh, ya. Boleh pegang. Nah. Dari mana, Be? Dari SMA 2 Sungai Liat. SMA 2 Sungai Liat Mali? Enggak. Sudah, Sungai Liat. Sungai Liat toh? Oh. Ika ke sini camping apa, Be? Kemah. Kemah? Kemah hijau. Oh, kemah hijau. Apa yang buat Ika ikut acara-acara ini? Apa ya, Noah? Motivasi apa? Karena kami kan ngewakilin dari sekolah. Terus kami juga udah 2 kali kan. Kesini lo 2 kali? Udah, Oh, ada 2 2 kali. kali. Udah 2 tahun. 2 tahun, no? Terus di sini kegiatannya lumayan seru. Seru. Apa be kegiatan? Kegiatannya biasa nanam bibit, Nanam bibit apa? Jagung. anggrek, Anggrek. anggrek. Anggrek kok. Iya. Oh, macam tuh. Apa be? Lihat. Ada Mancing, lomba, ada berbagai lomba juga.
Ada layang-layang. Oh. Ya, ada lomba layang-layang, ada lomba mancing. Kalau di kampung kita kan tidak diagi barang tuh ada. Oh. Jadi kita di sini kan kita tahu ternyata apa namanya permain tradisional agi-adi rupanya, nih rupanya ada. Jadi harapannya macam mana untuk ke depan nih Kak? Semoga acara ini terus ada Ade ya. sampai tahun selanjutnya. Seandainya ikannya bakal tamat nih ya. SMA kan? Ya, Nah, kelas berapa? Ya? kelas 12, ada kelas 10, ada kelas 12. Oh, jadi kalau lah kuliah seandainya kan kalau di luar misalnya, enak darahnya dari sini. Masih Hanya kok, lagi kalau ada acara-acara macam ini, masih mau banget. lagi enak kok, karena kita ngumpul kawan-kawan ada, jadi tahu bahwa di kegiatan-kegiatan macam ini membuat silaturahmi kita terjaga ada. Mantap. Jadi nak ke ada kita ke sungai apa nih? Ke Pulau Anggrek. Jadi ya berenang apa kita nih? Kita berenang. Perahu deh. Kalau dari sekolah pihak sekolah tuh memang Ika sendirinya nak apa pihak sekolahnya maksa. Oh, ikan sendiri ya nak. Oh, udah dipaksa. Oh, bagus lah, segar jadi. Jadi masyarakat kita, jadi orang budak-budak nih tahu cara yang lestari alam ada. Jangan orang-orang muda, modal adik-adik nih lah kalau penerus penerus macam mana? Karena apa nih? Bukan umpan gitu. Jauh umpan. Lah namanya umpan itu. Dah lah sama anak be, santai-santai be kita. Ada. Hah? Jadi kemana ya? Nak ke ano? Ikan jalan apa nak kano be? Oh, nang keliling-keliling baik. Kalau yang ke Pulau Anggrek sudah ada tadi. Tadi ya, perwakilan baik. Ikan lagi jadi. Ngapain lagi? Udah cukup, Bo. Hanya perwakilan. Perwakilan baik. Oh iya. Kalau nih dari mana-mana? SMA mana baik? Ada yang dari Sungalian, ada dari Terus Belinyu. Merawang ada ya? Ando Barat. Tempilang. Ngumpul sini. Lah. Kuat ada rumah dah kira-kira. Dah. Nah. Boleh. Diam dulu. Udah nasi dulu, Makasih, Makasih ya. Dari mana? Dari Saka, Kak. Dari Merawang. Dari Merawang, SMA Merawang. Bukan dari perwakilan Saka, Kak. Oh, Saka, saya Saka Bengkara. Baik, Saka Bengkara. Ini Saka. Oh, iya siap. Tujuan apa ya? Hah? Motivasi apa ya? Motivasi. Nang ikut kegiatan macam ini. Oh, ingin kayak melihat alam lah, Kak. Oh, lihat Bagaimana sejuknya gitu. Oh. Menikmatinya di alam. Pak, nanya-nanya loh, Pak. Ya, Sebentar. siap. Kegiatan modern ini kan istilah membuat motivasi siswa-siswa kita ini jadi terbangun untuk mencintai alam. Macam mana ya menurut Bapak? Menurut saya sih alhamdulillah kegiatan ini salah satu pecinta generasi muda kepada alam itu sendiri. Artinya mereka bisa membaur dengan alam sekitar, artinya mereka sekaligus secara tak langsung mencintai alam. Ya, betul. Nah, setidak-tidaknya mereka sebagai generasi muda penerus, mereka akan bisa untuk melampiaskan kegiatan-kegiatan mereka melalui penyatuan dengan alam. Ya, jadi alam yang bisa menyatukan dengan mereka bisa menyatukan dengan alam, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Menurut kami ini sangat positif dan sangat mendukung sekali. Kami dari keluarga besar kegiatan Kemah Hijau ini sangat mendukung, dan insya Allah mudah-mudahan tahun-tahun depan kembali kami diinformasi kembali dan bisa ikut kembali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Jadi tiap tahun tuh ikut terus, Pak? Alhamdulillah kita selama 4 kali kegiatan dengan ini informasi itu kita baru tahun ini bisa ikut karena selama ini nggak tahu informasi ya. Iya, Macam tuh. Nah, jadi sudah 4 kali kegiatan, yang keempat ini yang bisa ikutnya karena
selama 3 tahun yang lalu kita nggak tahu informasi. Oh. Dan kebetulan dari adik-adik juga, dari anak-anak yang berbeda sekolah tapi mereka menyatu menjadi satu komunitas, dan mereka alhamdulillah antusias untuk ikut kegiatan ini, sehingga kita dukung dan kita dorong, yuk kita berangkat, ya sudah kita ikut tahun ini gitu. Sekarang kita tahu bahwa Ya. ini kan kawasan konservasi. Ke depan, kalau kita lihat kan Ya. kayak kurang terus. Macam mana menurut Bapak? Kalau menurut kami sih, kalau tempatnya sih alhamdulillah, artinya menyesuaikan dengan alam, Dengan alam. bisa menyatu dengan alam dan masih murni kelihatannya. Murni, betul. Namun saran saja, kalau bisa ini sebagai alat pariwisata, Pariwisata, yang betul. berada di Bangka Belitung lah khususnya. Nah, kalau bisa ke depannya, kalau bisa dirawat kembali lah. Dirawat kembali. Sayang kalau sudah ada investasi seperti ini kalau dibiarkan gitu saja kan. Akses masuk model ini kan. Nah, kita udah tahu ke depannya Iya, rubuh beda betul, karena betul. kita tahu diwe kan. Kita Iya. keluar beda kampung kita. Takutnya ngejeblos Oh, juga, ngejeblos peserta juga. yang pariwisata mau datang ke sini ragu-ragu mau naik ke sini. Betul, takut oh, gitu. benar Pak. Iya. Kalau dari pihak sekolah, memang Bapak bukan sekolah tapi ini Pak. Bukan, kita salah satu dari kegiatan Saka Bakti Husada So, Bang, yang berpangkalan di Puskesmas Batu Rusa, Kecamatan Merawang. kegiatan itu apa ya Pak? Kegiatan kami itu menarik generasi muda juga, artinya salah satu kegiatan yang ada di peserta didik yang ada di sekolah-sekolah kita ikut sertakan dalam kegiatan Saka Bakti Husada yang berminat. Nah. Ya. Dan juga ada juga yang bergabung di sini juga, ada dari Saka Bayangkara gitu kan, dari Bayangkara juga di bidang kepolisian, yaitu bertempat di Polres Bangka Oh, gitu iya. kan. Gitu. Kegiatan apa ya Pak? Ya, kegiatannya kita kemarin alhamdulillah dari adik-adik Saka Bakti Husada kita sudah mengirimkan beberapa peserta dari kita untuk ke tingkat nasional, yaitu kegiatan perkemahan tingkat nasional Saka Bakti Husada, dan juga ada adik yang ikut Remona nasional juga gitu kan. Mantap. Jadi kegiatannya event-eventnya bukan di wilayah sendiri Per saja. wilayah bukan, Kita tapi ikut nasional. Dan insya Allah untuk tahun ini di 2025 nanti kita insya Allah akan kita anggarkan memberangkat mereka ke Gorontalo. Wih, luar Itu biasa. insya Allah kalau ada anggarannya. Oh. Jadi mohon doa restu dari teman-teman semuanya dan dari instansi terkait. Gitu. Anak-anak ini dari mana ya Pak? Apa dari Sungai Liat, dari terfokus ke Sungai Liat, apa ke da? Ya, Coba begini. Untuk Saka ini kita tidak membatasi apakah itu dari Sungai Liat mau mana, yang mau ikut silahkan. Silakan, Karena oh. pilihan hati gitu. Pilihan Kak. hati, betul. Niat. Nah. Dan ada di sini kebetulan ini hanya seputar Kecamatan Merawang saja. Kecamatan Merawang, oh? Iya, ada dari Limbung, ada dari Bunijo, Bunijo. ada dari Batu Rusa, Oh, ya kan? Masya Allah. Campur lah gitu. Campur, oh. Nah, tapi kalau seandainya ada peserta atau anggota yang berminat mau gabung silakan. Tetapi sekarang ini di setiap kecamatan itu ada gitu. Setiap kecamatan. Setiap berarti kecamatan ya? ada. Dan alhamdulillah 2 bulan yang lalu Kecamatan Bakam itu sudah melantik beberapa anggota Saka Bakti Husada yang baru. Luar biasa. Iya. Oke Pak, kami Oke. jalan-jalan. Oke, dulu. terima kasih. Makasih Pak. Yo, terima kasih. Ade, makasih deh. Nah, ini ada di Saka Bayangkara dari Polres Bangka. Oh, dari Polres Bangka, Iya. dari Polres Bangka. Oh, Sungai Liat berarti oh. Oh, asli dari Sungai Liat beda. Ya. Campur? Ya, Gabungan. ada yang dari Bakam, ada yang dari Puding, ada yang dari Dari Sempan ade. Oh, dari Puding ada dah? Mana? Oh. Oh, Puding oh. Ya. Kecamatan, oh, Kecamatan Puding. Oke, makasih ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk Saka ini membaur. Membaur, oh. Membaur. Ya, makasih Pak. Karena menjalin persilaturahim. Betul. Dan lintas generasi ini merupakan yang ini yang harus kita rawat. Ya, alhamdulillah. Ini insya Allah. Oh. Jadi sama-sama kita mendoakan semoga generasi muda ke depan lebih baik lagi dari sekarang. Betul sekali Pak. Ya, makasih Pak. Oke, Ya. sama-sama. Ya. Oke Sobat Jorni, jadi tadi kita udah coba tanya-tanya. Ibu, ini siapa ya? Dari mana ya Kak? Dari Semansa. Semansa, saya lihat. Ya. Oh, adik guru, adik. Adik. Oh ibu, oh tuh ibu guru. Oh langsung. Oh, iya iya iya. iya. Ya, makasih. Ya, Pak. Ya. Ayo. SMP 3. Makan.
Ngapain aja ibu jatuh, Bu? Rawa-rawanya. Ibu Diana. Masya Allah. Apa kabar, Bu? Baik, Masya Allah. Iya, tadi habis nanam. Boleh tanya-tanya Ibu? Ya, boleh. Boleh, Bu, tanya. Dipegang, Bu. Oh. Ya. Baru habis nanam. Oh, dari nanam, Bu? Iya, ini boleh buat Oh, udah apa ya, Bu? Enggak, santai, Bu. santai ya. Dalam Di ini. dalam, Bu. Kita di dalam, Bu. Apa yang lucu? Papa lah duduk di sini ya. Tapi senang nengok anak-anak nggak ada yang mengeluh. Ingin ibu nengok kalau nggak ada yang mengeluh. Ya. Kami nanya konsep apa yang dibangun di Sungai Upang, Bu. Oh ya. Mulai dari situ ya, dari konsep apa sebenarnya dibangun. Asalnya dulu ya, dari asalnya. Gini, Sungai Upang ini kalau dilihat secara kasat mata tidak api-api lah. Betul sekali. Gitu ya Pak ya. Semua orang kalau tidak masuk ke dalamnya dia tidak mengerti apa-apa yang ada di sini. Jadi saya ke sini ini mulai dari tahun 2000 sebenarnya Pak. Jadi masih muda-muda waktu itu 2000 karena memang hobinya itu menyelamatkan apa aja yang di Pulau Bangka ini floranya itu yang memang terancam. Jadi kita tahu kan untuk daerah Bangka ini mana deforestasinya tingkat tinggi, penambangannya tingkat tinggi. Tapi kan kita sadar juga itu karunia Tuhan gitu. Kalau kita jelek-jelekan terus itu kan tidak sudah. Tidak sudah, Ya, betul, Pak. tidak sudah. Kemudian tadinya bermula dari saya aja, kemudian diikuti sama bapak yang luar biasa lebih dari saya gitu. Nah jadi kami berdua itu suka pergi keliling dulunya itu pakai motor kemana-mana. Jadi kalau sepengetahuan dari ujung ke ujung saya sudah sampai dari ujungnya Pulau Bangka sampai ke Pulau Selapan sampai ke pulau kecil-kecil. Jadi sudah saya tengok itu ternyata Sungai Upang ini yang punya potensi yang luar biasa. Iya, biodiversity yang luar biasa lengkap. Ya, baik di daratnya, baik di airnya, kemudian baik di pinggiran dasnya itu semuanya itu lengkap. Itu dasar utamanya. Kenapa kok ada sumber atau kalau menurut saya itu mutiara terpendam gitu kan, orang nggak tahu, kalau nggak diberitahu kan nggak bisa berkembang seperti itu. Walaupun itu perkembangannya tidak secara signifikan, tetapi itu dia berubah dari awal Pak sampai sekarang. Itu dasar utamanya karena memang inilah sungai yang bersih, yang tidak penambangan, yang tidak ini, cuman deforestasinya ada. Ditebang oleh dijadikan dari heterogen dijadikan ke homogen seperti itu. Contohnya sampai ke bibir pantai ke bibir sungai saat ini sudah ditanam dengan kelapa sawit. Ya sebenarnya kan tidak boleh ya, tidak boleh sampai di undang-undangnya itu kan sampai 50 kiri kanan gitu ya kan, tidak boleh. Tapi ya kan banyak manusia sekarang nerobos itu ya. Nerobos aturan ya, tapi kalau kita tidak nerobosnya itu tuh terserah bagi yang berwajib. Kalau saya seperti itu. Nah, apa saja yang bisa diambil daya guna kemudian dikembangkan, hanya itu kami yang bisa. Nah, di Sungai Upang ini didukung sama ini generasi muda, ya, kemudian ini anak-anak saya semua nih semuanya. Mereka itu kan petitihnya Bung Karno itu lebih bagus ngemegang sekian pemuda ya daripada ini ternyata bukan sekian lagi, udah banyak. Jadi makanya teleteh-leteh gitu ya. Saya tidak pernah itu merasa mengeluh Pak. Tapi kan kata Ibu tadi kan ada yang nanam sawit nih. Iya. Ini kan kawasan konservasi. Harusnya gimana itu, Bu? Sebenarnya kalau apakah ada pihak desa ngambil bahwa ini kalau kebijakan saya itu lepas tangan ya Pak ya. Saya bertitik tolak di konservasinya aja gitu. Saya tidak mau masuk terlalu jauh tentang itu karena itu berupa kebijakan. Nah, dulu Pak Imron Pankapi itu kalau kesini dia berlibur Pak, dia bawa pelampung sendiri, bawa perahu karet sendiri gitu untuk beristirahat semalam 2 malam, tidur di ininya sendiri, kemudian pergi ke menyelusuri sungai pakai perahu dia bikin bawa perahu sendiri di mobil. Nah itu kita ajak ke salah satu anak sungai ya, yang Little Amazon.
Ya, anak sungai di Little Amazon itu, saya kan belum pernah ke Amazon, Pak. Iya, Jadi ya. Bapak Imron kan sudah pernah ke situ. Jadi saya bawa, waduh ini kayak di Little Amazon ya, katanya kan, kayak di Amazon ya, maka dia beri Nama. komentaran nama gitu Little Amazon, Little kayak Amazon. gitu. Kalau saya sih cocok, karena apa? Kalau pohonnya seperti ini. Nah, Oh, bertemu pohonnya ya. iya bertemu, kemudian sudah bertemu itu pas di kiri kanannya tuh untayan anggrek. Masya Wah, luar Allah. biasa Pak, luar biasa itu ikon saya sih sebenarnya dulu. Tapi sekarang apa Anda dikata yang sebelah kesininya, sebelah kiri sungainya itu sudah sampai ke bagian yang memang Hulunya. tidak dibolehkan ya, Oh. itu seperti itu. Tapi Sudah sudah ada yang ditanam, tapi kayaknya itu ada yang mungkin kebijakan itu mungkin adalah bagi mereka yang berini itu sudah apa ya, ditanggulangi untuk supaya tidak dikembangkan. Tapi saya nggak tahu juga perkembangannya nanti bagaimana Pak, seperti itu. potensi Bu, potensi Sungai Upang sendiri Mm-mm. untuk masyarakat setempat tuh apa dampaknya? Banyak sekali ya sebenarnya, cuman kadang-kala kan Nggak ngerasa ya, nggak ngerasa dan belum paham, itu aja sih intinya. Kalau kita lihat misalnya di perahu aja, di perahu yang datang ke sini bukan orang sini aja Pak, Palembang, bahkan kemarin itu ada dari Taiwan, dari Jepang ya yang ke sini. Sementara kan masyarakat nggak tahu itu, Betul, tapi kan betul. adik-adik di sini kan tahu semua, mereka ngelayani, ada yang belajar ikannya kan di sini ada ikan terkecil, ikan gurami terkecil di dunia Pak. Ada di gitu. sini, di dalam sini. Nah, seperti itu. Terus kalau orang bertanya ada buaya di mana aja sungainya pasti ada buaya. Yang penting konsepnya sih buaya tuh punya insting yang kuat. Jadi jangan kita ganggu, intinya Betul. seperti itu. Jadi kalau kita ganggu siapa aja juga nggak ini. Jadi insya Allah di sini alhamdulillah damai-damai saja. Maka anak-anak kemah ini kita gilirkan karena ini masih dalam itu. Nah, itulah potensinya Pak. Kalau untuk masyarakat itu mancing dia dapat, kemudian ikannya jangankan mancing di sini aja bisa nombak lah kita Pak. Di sini, Malam oh. kemarin saya nginep di sini, minggu kemarin saya nginep di sini. Cuman kami nombak di sini aja. Banyak ikan Bagio. Sampai tomannya tuh sampai 4 meter, 4 Masya kilo Allah, 4 kita kilo. dapat. Udah berapa orang Pak untuk makan. Nah, kalau ini kan itu memang predator, tapi nggak apa-apa kan, itu masih bisa dipancing masyarakat kan, nggak masalah gitu. Jadi kalau memang itu dari segi panen ikannya, dari segi apa namanya wisatanya untuk bisa ilmu pengetahuan Pak, tapi edukasi yang paling diutamakan di sini. Jadi kemarin itu ada dari Oxford University, dari apa ya, ada 3 perguruan tinggi dari luar itu ke sini. Orang di sini kan juga nggak tahu. Iya, iya. Ya, tapi kan mereka mengambil, tapi di datanya di sini kita ada gitu ya. Mereka pernah meneliti burung apa, kalau di sini Pak, kalau hewannya burung apa namanya, burung belibis itu ribuan Pak, kalau dia musim, dia di depan nanti dia terbang secara ribuan. Jadi mereka meneliti itu, sebagian kera buku. Nah, itu kan endemik Bangka itu Pak. Kalau Nah, terkait yang anggrek, katanya ada spesies yang iya, iya benar. Saya baru kemarin nih baru ditelepon dari Kementerian LH gitu. Karena memang saya ikonnya karena memang saya spesifiknya di anggrek Pak ya. Ya, jadi flora secara umum spesifiknya anggrek. Terus karena semakin hari anggrek Pulau Bangka ini semakin habis, setiap saya keluar kalau ngikuti pameran dikatakan, wah kan Bangka 1000 danau. Saya sedih loh dengar Pak 1000 danau. Jadi saya berusaha bagaimana supaya anggrek Bangka Belitung itu tidak punah. Orang kenal juga dari segi anggreknya, bukan dari 1000 danaunya saja. Begitu itu Pak ya. Jadi makanya diberi nama Pulau Anggrek itu sebenarnya kalau dari geografis nggak pulau Pak, karena dia ada daratan sedikit meninggi di tengah sungai, bukan pulau kan, pulau kan di lautan. Tapi biar brandnya, biar orang itu ingat selalu, maka kita berinya nama Pulau Anggrek karena dia dilingkar oleh sungai di sananya. Seperti itu sih Pak. Iya. Kalau di drone itu kelihatan sekali dia ini. Nah, kenapa ini kata Bapak tadi tidak di ini kelapa sawit, kan kita sudah melakukan itu konservasi, ini kan HP nih Pak. Nah, jadi kan kita sudah lakukan kan tidak diganggu lagi. Biarlah kalau yang lain terserah, yang penting yang sudah kita lakukan itu tidak seperti itu. Nanti kan anak cucu kita ini nggak tahu lagi Pak, dia anggreknya Bangka Belitung. Dari sekarang ini jumlahnya aja sudah
yang saya bukukan itu 147 ya Pak, spesiesnya tuh spesies apa Pak? Kalau spesimennya ribuan di sini sudah. Tanaman asli dari Iya, yang di X itu. Di X itu tuh artinya dipindah yang tumbang-tumbang pindah ke sini. Nah, bahkan saya coba aklimatisasi dari Gunung Menumbing, Bukit Menumbing, siapa tahu nggak bisa tumbuh di sini, tumbuh juga di sini. Artinya kan bisa ya diaklimatisasi Itu seperti itu. tumbuhnya musim-musiman Bu atau Kalau anggrek spesies itu berbunganya biasanya seringnya tuh April, April ya? April, Januari sering berbunganya gitu. Karena memang anggrek itu kaca masyarakat sudah dapat ngambil. gini loh Pak, karena mereka kan tidak paham. Jadi ini anggrek bukan ya, padahal anggrek kan bisa kita lihat sama mikroskop juga bunganya. Nah, ada yang jadi kalau anggrek itu kan tergantung langkanya. Kalau dia langka, wah komersialnya kita, tapi kita tidak pernah sebut ke masyarakat komersialnya. Ya takut nanti kalau seandainya ini sudah cukup, nanti saya pasti ya, karena itu untuk masyarakat harus mereka punya. Jadi kalau sudah ini nanti diambilnya pun di alam, di sini ada spesimennya. Maksud saya itu seperti itu. Jadi jangan kita tutup juga nanti ke masyarakat. Ya itu kan tadi kata Bapak tadi salah satu ini kita untuk meningkatkan hasil dari masyarakat. Artinya ada nilai keekonomian. Iya wajib itu Pak, wajib kan kita orang bikin pariwisata juga kan berbasis masyarakat demi untuk masyarakat. Ya kalau kita kasihkan ke pihak sekian, ya nanti kasihan masyarakatnya sih. Ya. Sementara mereka di sini asal malam tuh Pak, saya nggak pernah cari apa, datang bapak-bapak. Nih salah satunya bapak ini juga bapak salah satunya yang ada di sini. Banyak sih bapak-bapaknya yang ada di sini. Itu mereka mancing Pak, mancing ya kan. Nah, ini satu lagi bapaknya juga ya. Banyak sih Pak kan yang memang apa namanya? Hobi memancing kan orang sini Pak. Jadi saya ngelihat itu terus kekuatan mereka memancing itu udah melebihi menurut saya. Pakai perahu kecil itu tengah malam itu pelajaran juga bagi saya Pak. Ngapa nih Bapak aja di sungai seperti itu bisa, kok saya nggak bisa, hanya melestarikan seperti itu. Jadi semangatnya timbul dari situ. Gitu. Bu, ini ada jadwal lagi nggak Bu ke apa? Sungai. Ke sungai. Nah, Ke anggrek ini kita nggak bisa masuk nih Pak, makanya kita boleh cek tadi itu airnya surut. Surut ya? Biasanya kita nanam pakai perahu aja, jadi orang nggak bisa ngambil Pak. Kalau ini ya, kalau dia pun berbunga cantik di situ kan nanti dia berbunga kan gitu kan, tapi orang kan harus berusaha, nah ngambilnya gitu. Tapi insya Allah dia terjagalah di sini. Iya menyeberang Pak posisinya seperti itu. Jadi menurut saya harapannya sih memang pemerintah harus apa ya Pak ya? Lebih peduli Bu. Iya sangat harus peduli. Ini harta kekayaan kata saya tadi itu mutiara terpendam, potensi ya potensi. Mungkin selama ini Bu kenapa Bu nggak dilirik? Mungkin kan orang belum paham. Kebetulan saya kan basic ilmunya di situ di pertanian, ilmu tanah, konservasi. Jadi kan mengalirkannya tuh mudah Pak. Dari kecil saya terlahir dari seorang, memang papa saya pengacara hukum Pak ya, tapi dia hobi anggrek. Yang di hobi anggrek kalau lomba anggrek itu pasti dia dapat. Maka nama saya tuh Anggraini itu di ujungnya seperti itu. Nah mama saya perangkai bunga, sarjananya agama tahun 63, papa saya 62. Nah tapi dua-duanya hobi. Nah itu masalah mungkin ada darahnya juga seperti itu. Dan ini mungkin salah satu tujuan kita juga Bu. Ya. Channel kita juga untuk mengembangkan potensi-potensi kampung-kampung yang di Bangka Belitung lah terutamanya ya. Jadi memang kalau memang ada berita terkait hal-hal yang bisa meningkatkan potensi keekonomian masyarakat, maka kita mendatanginya Bu. Ya bagus banget ya, memang itu yang diharapkan ya agar Bumi Pertiwi ini yang masa itu rakyatnya ya dengan segala hasilnya. Saya aslinya Sumatera Barat Pak, saya nih gadis Minang, orang Minang asli ya, Padang asli. Ibu aja orang luar peduli ya. Punya suami orang bapak itu orang Madiun. Tapi karena sudah lama di sini, saya di sini tahun 92. Jadi sudah darah bumi sih di sini. Prinsip saya pernah saya bilang sama Ibu mantan Menteri LH Pak Ibu Siti Nurbaya, kan saya ikut sarasehan diajak kami semua para Kalpataru itu. Saya bilang apa yang mereka pasti aneh menurutnya di daerah yang carut marut katanya kan penambangan dan sebagainya, itu pertanyaannya Pak. Kenapa kok Ibu mau muncul di situ? Apa sih dasarnya? Sama-sama Bapak yang bertanya seperti tadi. Saya jawab ini cuma satu Pak. Boleh enggak Bu saya jawabnya pendek? Boleh silakan ya. Saya tuh menganut
prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi udah tercover semua jawaban. Jadi kalau saya berada di Bangka, walaupun itu pendatang, Pak, saya tetap seperti itu. Nanti ngajak-ngajak orang kampung gua. Ada lah Pak. Dulu itu kan kebanyakannya tidak ini. Kalau sekarang tuh sudah lebih 60 sampai 70 sudah mengerti ya berangsur-angsur. Kita nggak bisa juga memaksakan loh Pak. Harus perlahan-lahan. Kalau masyarakat yang ada di sungai ini ya mereka pasti paham banget itu kan. Jadi kalau rusak sungai, rusaklah penghidupannya seperti itu. Jadi kan kalau kita kan sekarang kan ada program DAS itu Pak. DAS itu saya kan termasuk di dalam para Kalpataru tuh kami kan bisa langsung Pak ke kementerian. Jadi kalau ada kesulitan gitu kita kan punya grup gitu ya. Tapi tidak menjelekkan nih, saya orangnya tidak pernah menjelekkan. Yang penting tuh saya tuh diberi kekuatan, diberi dukungan itu sudah cukup gitu. Karena memang kalau menjelekkan nggak ada menyelesaikan masalah Pak, nggak menyelesaikan masalah. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau di Sungai Upang ini ada potensial, kenapa tidak kita gali gitu. Kenapa saya kan lebih tertarik dengan generasi muda nih? Kenapa? Karena generasi muda ini kan kita kan high teknologi sekarang Pak. Itu iklan berjalan menurut saya. Jadi nggak perlu dibayar, nggak perlu mereka sudah menyatakan diri. Dan satu lagi itu dukungan untuk mereka patriotismenya. Oh, aku masih punya daerah yang kaya, yang ini seperti itu. Itu kalau saya Pak, karena saya pendidik gitu jawabnya. Gitu ya. Kalau konsep Sungai Upang itu sendiri kan, kalau bagi masyarakat setempat kan, kalau kita nak menjadi ini kan, kalau dari nilai ekonomi kan awal. Betul ya. Itu sebenarnya satu penghalangnya dari sebenarnya bukan Pak ya paham sangat, saya belum ditanya aja itu saya sudah paham karena memang kita itu lebih banyaknya sekarang kan memakai manajemen kuli, bukan masyarakat kuli, manajemennya satu ditangkap, satu dapat, satu hasil, satu dimakan kan begitu. Kalau kita menawarkan itu jangka panjang, mereka pasti berpikir APG keuntungan untukku seperti itu. Tapi kita nggak boleh pula menjas, benar Pak, menjas, karena mereka pola hidupnya dari dulu seperti itu. Nah, cuman kita perlahan-lahan aja. Kalau kita begini, nanti kan bisa menyerap tenaga kerja. Kan anak-anak kita kalau nggak perusahaan, gitulah disampaikan bertahap. Nggak bisa Pak frontal, nggak bisa. Iya, saya aja udah 5 tahun ini, tapi udah berubah banyak, sudah berubahnya sangat banyaknya daripada cuman dari 2%. Bapak bayangkan perjuangan saya 2%, sekarang udah ini semua. Dengan kita mengadakan kemah ini aja kan itu sudah merupakan kesenangan bagi masyarakat, ya kan. Jadi mereka bisa melihat kenapa ya kampungku Pacar Ramai. Nggak usah kita instruksikan ke mereka harus begini, nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi kita bikin seperti ini, bisa dengan seperti itu, bisa gitu. Makanya biasanya kalau ini musim kering Pak, kita bikin lomba lepas layang-layang ini paling ingin mereka. Kalau dia agak naik tadi itu kan kita ada tuh di undangan mereka untuk memancing, ternyata airnya surut. Nah, kita ambil alih pula di situ. Itulah alam. Kita bilangnya seperti itu Pak. Jadi kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan alam. Nggak ada yang nggak bisa Pak pas di apa? Iya. Jadi nggak boleh kita katakan gini nggak. Itulah di alam. Kita memikirkan itu karena kan itu pengaruh rasi bintang juga, pengaruh pasang surut juga, pengaruh apa juga, pengaruh siklus air juga gitu. Bu, kenapa kami nggak boleh mandi? Ibu larang mandi di sini. Setiap saat ibu itu ngukur pH dari air itu. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, kadang-kadang 5, kadang-kadang menentu. Jadi kalau jatuh dia pada saat posisi pH-nya 1 kan badan kita kan nggak ini gitu. Jadi edukasi menunjukkan katanya tidak melarang seperti itu. Saya mengajak mereka. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Kita harus hati-hati sama anak-anak zaman sekarang kalau nggak ada alasan kita di ini. Nah, ini alasannya gitu Bu.
seperti itu. Jadilah bergulat di sini. Iya. Berapa tahun? Kalau Bapak ya tanya, Bu, tantangannya berat, berat, tapi saya senang dengan tantangan kayak begitu. Ya, berarti kita berarti dalam satu kehidupan. Coba Bapak kalau mulus saja, nggak berarti tahu. Nah, seperti itu. Kira-kiranya. Kalau nggak ada tantangan, nggak bisa kita mengukur keberhasilan kita kan. Ya, jadi saya berdua itu sama Bapak itu, sama Pak Tulis itu udah apa ya, maka kemarin Ibu Rismi bilang itu sama saya tuh nggak perlu tampil tapi seperti itu, ini digelar ini nggak cukuplah pahalanya aja Pak, jadi pasti dapat ini. Kalau lingkungan itu nggak mungkin nggak dapat, pasti dapat. Jadi kalau misalnya ada orang meriwet, arti itu rezeki saya, seperti itu aja Pak, sederhana aja, nggak usah ini mungkin mudah-mudahan di kementerian ini kalau ada program, kayaknya saya udah di WA ini Bu, program-program apa tuh, terutama di Sungai Upang nih yang diambil kemarin tuh ke generasi muda. Memang pemerintah tuh kan generasi muda sama alamnya sudah saya kirim Pak, mantap katanya, mudah-mudahan ngalir pula nanti Pak. Alhamdulillah seperti itu. Kegiatan-kegiatan macam ini kan perlu disupport loh. Ya benar. Ya. Dari Pemda sendiri ada care lah istilah atau mempromosikan di level nasional misalnya model nih Bu. Kalau kita di Jawa itu kan di Jawa itu kan misalnya kita nak berapi ini kan, nak berapi itu kan ada support yang harus kita ikuti. Ternyata kita harus nyewa nih, pergi ke situ misalnya. Apakah dari pemerintah sendiri ada tak? Sebenarnya kalau saya boleh ngomongnya, pemerintah tuh banyak sebenarnya keinginannya. Cuman kan kalau suatu keinginan kan harus ada skill Pak. Kalau nggak ada skill, ada keinginan, nggak bisa kita merabanya. Seperti itu. Satu lagi harus perlu pengorbanan ya Pak ya. Di pemerintah kan harus ada juknis-juknisnya mereka. Nah kelihayannya itu didapatnya dengan mereka ngelihat sebenarnya seperti itu. Baru nanti kita mau menaikkan. Kalau kita menaikkan itu rasanya berlawanan dengan hati nurani saya. Di sini kan ada, Iya, tapi pastilah dilirik Pak. Kan kalau ini kan Ibu dari pariwisata kan udah mendukung, cuma prosesnya aja yang agak lama itu. Saya tidak mau mengatakan pemerintah tidak ada partisipasi, kalau tidak ada pemerintah juga nggak bisa juga seperti itu. Cuman geliatnya itu mereka kan kadang-kadang belum paham secara ini, makanya sebenarnya itulah meletakkan si ininya itu harus sesuai dengan potensialnya. Jadi mereka bisa menggali, bisa menghubungi para ini. Sekarang Bapak kalau ada kementerian jarang ke Pemda kabupaten, dia langsung ke saya email. Nah pernah saya dibilang, Ibu kalau dapat itu kenapa? Loh kan kita langsung di email, langsung dipanggil, langsung di sana, langsung ini. Silakan Ibu mau, kan mereka tuh udah tahu Pak, udah tahu ini. Kemarin aja saya data Kalpataru saya itu diminta dari segera gitu Pak. Lah habis tutup di sana terkira saya punya grup di itu, jadi di email langsung ininya, langsung kita Pak main langsung gitu. Tapi saya jujur tidak menjelekkan pemerintah, tanpa pemerintah juga kita berada di satu ini harus ada lembaga pemerintah, nggak bisa tidak. Cuman kan mereka geliatnya ada yang lama, ada yang belum paham, ada yang tidak mengerti. Karena potensi macam ini menurut kalau kita dia angkat terus mati secara itulah selama saya masih bisa mengininya, saya berusaha agar anak-anak ini tetap semangat. Iya tetap. Jadi mungkin siapa tahu suatu saat saya udah pensiun, saya udah 60 loh Pak. Sebentar lagi saya pensiun. Sudah itu anak-anak kan nggak ada di sini. Nanti saya berbagi hari otomatis ya di sini separuh. Di samping di sini Pak, bukan di sini, saya punya ruangan bermain anak ramah alam. Kerja sama saya dengan PLN di tanah pribadi Pak. Di Sinar Baru itu udah jadi Pak sekarang, cuman belum saya ini kan ya, udah ada mainan anak-anaknya sebelah, untuk outboundnya sebelah lagi ya. Ini yang sudah ini yang di sana nih sahabat alam Kampung Daun. Nah iya, kalau sahabat ini Salam Upang, kalau di Petaling lagi sahabat alam Langit Biru, ada di masing-masingnya tuh kita bentuk Pak. Jadi merangkul mereka tuh mudah. Bisa saya ke Belinyu, nanti ada yang Belinyu yang jadi tuan rumah gitu sahabat. Nanti saya ke Menumbing, yang di Menumbing kayak begitu Pak. Jadi dia sebangka. Jadi makanya nggak boleh diputus. Ini bisa nggak Bu wakil-wakil ini nggak, tetap jadi bawah satu naungan, tapi di mana mereka berada kayak gitu. Sebenarnya harapan kami ya Bu, nak ninggong pen anggrek. Jadi
ketika orang lihat kan, oh ternyata anggrek ini kan langka. Iya, nggak tahu kita punya yang scientistnya di sini sebenarnya punya 7 Pak, yang nggak boleh diapa-apain itu. Terus kemarin saya ikut yang di LH kemarin yang di provinsi itu undang-undang nomor 2 tahun 2024 ini penyempurnaan yang tahun 99 itu lebih banyak lagi Pak kenanya kita di sini. Yang nggak boleh diganggu termasuk Nepenthes sama ketuyut itu Pak. Ketuyut Ya, itu penambahannya sekarang itu. Oh, itu kan nggak boleh. Ya, jadi kita juga harus ngikutin itu, Pak. Harus ngikutin ini. Jadi kita lestarikan ini yang nggak boleh, ini harus dibudidaya dulu baru boleh dikomersialkan. Jadi kita harus tahu kalau nggak kan salah pula ya. Jadi kalau ini boleh langsung kalau dibiarkan langsung di ini. Kalau ini harus banyak dulu baru kita boleh di ini. Jadi ada scientist itu ada 7 baru yang ketemu sama saya itu 4. 3-nya hilang kemana, entah punah, entah bagaimana dan seterusnya seperti itu. Kalau kami nak kesanin kira-kira apa ada? Kalau sekarang kayaknya Pak nggak bisa. Harus mungkin satu hari agak ini airnya lebih tinggi, jadi Bapak lebih enak tuh ya dekat kalau dia ngelihat fotonya. Ini jauh nih lumpur-lumpur kita Pak karena dia turun Bu ya? Ya turun, lecek Pak, sangat lecek sekali. Saya aja udah biasa pakai kayu tadi. Kecuali air tinggi kan pasti Ya, apa tinggi kita di atas aja Pak. Kayak majalah Mogabe itu kan saya sudah ekspos di Mogabe juga papan itu, jadi pada musim air itu air tinggi ya. Jadi enak ngambil anggrek sedekat-dekatnya juga enak. Karena kita sengaja tanam tinggi Pak, karena kalau dari tanam rendah nanti pasang naik dia kena. Nah jadi kita tanam tinggi seperti itu. Jadi memang harus usaha ini harus di hati Pak, kalau nggak di hati nggak jadi. Sebentar aja kita lah patah semangat. Apa untungnya kayakku nggak bisa ngelihat itu. Kalau ngelihat itu nggak jadi. Jadi Pak. Jadi ini anak-anak ini diracunin dengan ini kebetulan Kampung Daun ini 2 ya. Ini Sungai Upang. Nah ini Sungai Upang, Kampung Daun itu juga. Bangka Flora itu Pak, Bangka Flora Society. Jadi nginduknya di Bangka Flora gitu Pak. Ya, jadi semuanya dididik tuh. Bangka Flora Society itu di mana itu Pak induknya? Kebetulan ketuanya saya Pak. Ya, saya ketuanya, jadi dikembang-kembangkan. Yang penting kan saya tuh bisa dia berkembang, bisa maksudnya regenerasi. Iya, regenerasi itu nomor 1. Di sini sahabat alam Sungai Upang. Sahabatnya alam ini ada berapa banyak? Kalau yang Maksudnya di desa-desa mana? kalau yang di saya yang lainnya nggak paham ya, karena ini kayak misalnya hewan itu kayak alobi itu dia lain lagi ya kan. Kalau ada becak, kalau di saya ini petaling, langit biru, kemudian di Sinar Baru itu Kampung Daun, karena kita kan harus ada base campnya Pak. Dan di Petaling itu kebetulan kami dekat sama orang Timah, dulu tuh dibikinin kayak gitu. Jadi semuanya bukan tambang muka sih Pak ya. Kalau kita punya ini kan punya generasi muda nih gimana kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ya udah langsung kayak gitu. Ya cuman kan nggak bisa frontal yang seperti itu. Ya bertahap. Jadi bukannya mudah mengelola anak-anak ini Pak, bukan ini. Apalagi sekarang saya kan seorang guru, jadi saya paham sekali kurikulum sekarang. Jadi memang mereka harus merdeka. Merdeka dalam arti kata jangan kebablasan kayak begitu. Itulah salah satunya. Nah, ini yang di Sungai Upang mana? Ini lagi juga. Ini semua nih Pak, banyak yang di sini. Termasuk Pak Horwen tadi kan semuanya. Nah, ini yang ngeback yang di sini. Ini kenalin ke Bapak dulu ya. Jadi ini backnya nih salah satunya. Nih, mau apa? Mau ke sungai, mau ke itu, ada berapa nih banyak. Tadi udah sempat ke Bapak juga sih Bu, udah ketemu di di sana ya. Intinya kami berdua itu lillahi ta'ala loh Pak. Jadi nggak mikir apa ya. Mungkin kata orang sekarang bodoh ya Pak ya. Tapi enggak, menurut saya nggak bodoh. Saya mendapatkan hasil kebahagiaan. Luar biasa, nggak bisa orang dapat dengan mudah ya, dengan mudah bahagia itu luar biasa. Jadi kadang-kadang kami kalau identifikasi nih sama ini kadang-kadang kami ditumbuh rasa berjalan itu Pak. Kan ada ya ini
berjalan dia nombor perahu kami sudah bisa terjang kiri kanan. Akhirnya saya juga sudah bisa kayak gitu Pak. Jadi di alamnya seperti itu. Terus saya belajar untuk kolek di sini sama anak-anak sini kan udah itu potensial ya Pak, potensial alaminya. Jadi saya belajar. Mereka lihat gampang aja. Saya kayak 10 kali terjungkang di sini baru bisa bawa kolek itu. Iya, nah itu kan potensial Pak. Jangan kita abaikan itu potensial. Iya, tidak semua orang bisa. Jadi anak-anak sini tuh sudah rata-rata sudah bisa gitu ya. Inilah ada yang perempuan. Saya tuh udah malu dah Pak belajar ke mereka. Jadi kan ada yang ikut anak sini yang F2 LSN itu ya, pintar banget tuh bawa. Kok bisa belok sampai sebelah tangan seperti itu. Jadi kan saya harus bisa kayak begitu. Nah, itu mendekati mereka ini tidak segampang itu juga. Lalu ya lihat ini yang ini. Kalau ini asli dari Pak? Ini Sungai Upang. Ini powerman yang di Salam Upangnya powerman yang di sini ya karena kita banyak itu ya jadi masing-masingnya tuh bergerak sesuai. Kalau misalnya menumbing Pak itu kan nggak sama habitatnya dengan sini, lain lagi. Alamnya beda Bu ya. Iya di situ kan ada ular apa namanya yang segi itu yang nokturnal itu apa powerman gedumpil. Nah, kita tuh kalau itu harus dijaga kan itu nggak boleh dipunahkan juga Pak. Ular gedumpil. Iya. Asli ya? Ya. Orang itu takut itu mendaki menumbing. Saya dari bawah Pak, daki menumbing itu ke atas pelan-pelan, lihat, identifikasi. Terus ada di atasnya anggrek menumbing itu kan kalau apa aja di menumbing itu nggak boleh dibawa katanya. Benar-benar. Saya bawa Pak, demi Allah ya. Udah bagus di rumah. Jadi saat saya metik itu minta ya ini untuk dikonservasi biar nggak punah gitu ya begitu. Jadi saya bawa tuh di atas ya. Kalau nggak salah ada di sini satu dulu di mana ya dia kan adaptasi gunung kan agak susah di rumah ada banyak. Nah jadi kalau misalnya Bapak buka di Google anggrek menumbing wajah saya tempo dulu itu Pak di situ sudah ininya. Agi kecil-kecil saat umur 35. Agi Cikar ya Pak. Nah seperti itu jadi memang kesabarannya, kesabaran membuat kita bahagia itulah. Ini apalah kalau kata orang nggak apa-apalah ini, tapi itulah lihat generasi muda mau kawah kayak gitu kan kita ini. Ada mereka Bu kami mau nanam anggrek Bu dari Mentok ya powerman ya ada di sini dari Mentok. Nah, terus kami nanam di ini kan didokumentasikan Pak nanti suatu saat mana ibu yang ditanam kemarin kayak begitu. Ini seolah-olah kayak adopsi dia ya adopsi gitu. Jadi kalau Bapak bertanya suka dukanya nggak usah ditanya lah suka dukanya ya kan yang banyak dukanya dari sukanya itulah yang mendukung tadi wah aku ini harus berjuang ini supaya kalau ibunya lah rubuh anaknya malah lebih nggak semangat lagi kan jadi harus motivasi orang muda nih macam mana motivasi orang muda nih ya motivasinya apa yang motivasi biar dengan tua muda banget motivasi untuk semua sih kita ya jangan mikir yang aneh-aneh lah yang penting kita cari yang positif seru-seru aja di hutan ini kan di alam kalau mikir serba yang nggak enak emang nggak enak tapi kita yang bikin supaya enak gitu kan harus cepat beradaptasi di hutan gimana kitanya macam mana kita apa yang Kak dapat dari ikut kegiatan-kegiatan macam itu yang disupport ibu ya kali kita punya lebih menambah sedikit wawasan tentang alam yang dulu kita tidak peduli pacak peduli sekarang itu tadi inti ya kita orang muda nih kan kadang-kadang banyak tak peduli Pak benar banyak tak peduli macam ini kalau model ibu nih kan dia mengajarkan kita untuk peduli ke alam karena alam ini sendiri akan memberi hasil kembali kita ya nilai ibadah paling besar betul karena kita bergerak dari pemuda untuk pemuda yang masa akan datang karena ke depan kan pemuda orang-orang muda nih lah yang menerima nyambung kesaminya itu betul kalau mungkin kami yang muda ini akan selalu muda gitu kan kami contoh macam tuh gitu benar Ketika yang lebih di alamnya macamnya jadi di alamnya kalau prinsip macamnya karena kalau ketemu ibu berapa tahun jadi yang tua ini memudahkan diri lah betul karena belajar di alam kalau kita ikut tua bahaya jadi kita memudahkan itu pemuda semangat nggak Bu semangat apa semangat itulah kata dari kehidupan itulah kita memudahkan diri walaupun kita udah tua Kalau di kami beda lagi Pak. Kami
Tidak sadar tua Pak. Ya, sebenarnya kayak gitu Pak. Kami senang dibilang seperti ini. Ya Pak Hormen ya. Macam meruahkan perasaan gini lah ya. Moga-moga anak-anak kita ini apa penerus bangsa ini dia paham. Jangan dia mengerti kata atau kami, kata nenek kami. Jangan sampai seperti itu. Kami sini salah yuk. Yang tua kau kawan. Pak udah kawan itu. Kita jadi mengimbangkan tuh kalau 7 tahun aku belajar sini. Kalau kita orang tua selalu ibarat mengerasa anak muda akan mungkin. Jadi kita memudahkan diri lah. Memudahkan diri. Jadi ini loh yang pernah dilakukan. Ini yang dicoba. Ada nggak hasilnya? Tapi sejalan-jalan juga kita kalau kayak generasi ini, kalau kayak Mah ini, kalau seandainya peluangnya memang lebih banyak ini, saya mengajak mereka ini loh peluangnya untuk bisa dijadikan tanaman obat. Karena tanaman obat Bangka ini yahut sekali Pak. Bapak itu pernah, ini saya cerita ya, nggak apa-apa ya. Pernah kena bakaran portable kaki ini. Pak, udah saya hari Sabtu dibawa ke dokter ini bakal nggak ini nih. Jadi saya cuma obat dengan satu aja. Di sini banyak ya Pak Hormen ya. Ada pernah kita tanam di sini. Namanya daun pacong. Tangan saya loh Pak yang Bapak. Terus sekarang tuh udah pulih, selnya udah balik kembali bagus. Habis badan. Kali normal. Kenapa enggak? Itu ada kita kasih tahu ke generasi muda itu salah satu tuh Pak, salah satu. Apalagi yang lainnya memang ngalahin produk lain lah, kita nggak nyebut produknya. Misalnya lukanya tapi kan itulah itu juga untuk edukasi biar anak-anak kita meneliti apa sih sebenarnya fitokimia yang ada di daun itu, seperti itu. Misalnya saya pernah kan saya antibiotik ya, ampicillin apapun nggak bisa, jadi nggak bisa sembuh Pak, jatuh di motor. Makin lama makin banyak, saya tidak gula darah, makin banyak makin bonyok. Kemudian ditetesi sama itu 10 menit dia langsung mengkerut, kemudian keluar air infeksinya itu. Bagus juga kata saya, 3 kali sembuh. Udah berbulan-bulan kakinya tuh. Nah itu kan namanya potensial ya, potensial flora. Jadi potensial flora. Jadi tidak mesti anggrek ya. Jadi yang lain juga, anggrek juga ada untuk tanaman obat dan sebagainya. Nah itulah, ini lagi proses ini Pak. Saya merilis buku tanaman obat. Tapi kemarin itu mau launching nggak keburu pas ulang tahunnya Bangka Belitung kemarin, jadi nantilah kita agak longgar dikit. Udah Pak, udah selesai, udah hampir finish gitu kan. Jadi nah yang kemarin buku yang pertama yang saya karang itu adalah tanaman hias menarik Bangka Belitung, itu 2008, ada ISBN itu Pak. Jadi itu buku konservasi pertama, itu yang diletakkan di kegubernuran Pak. Kalau ada buku ini sekadar selintas pandang untuk keanekaragaman hayati Bangka Belitung. Jadi kan harus menyerah kita Pak. Gimana mau menyerah? Untung saya didukung nih. Ini ada Pak Hormen lagi di sini, ada si Kori, ada Bapak lagi nih, Pak Asma dan lain-lain. Banyak sih sebenarnya ini tuh, ada ini yang itu. Nah, itu ikonnya Little Amazon tuh yang ujung itu. Tapi tinggal kenangan itu tadi, nanti masih bisa di Instagramnya masih nampak Pak yang aslinya. Yang asli ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, nanti kita berbenah aja ya Pak Hormen ya. Kita berbenah aja, kemudian mereka ini bisa menerima turunan yang pura-pura muda tadi ya kan, biar memudahkan diri, bukan pura-pura memudahkan diri, jadi biar mereka bisa ini gitu kali Pak. Banyak ilmu dapat kita dapat daerah konservasi ini sebenarnya bisa jadi lahan yang produktif. Bapak dah bahagia menengok tawaria anak-anak kita ya kan. Nah seperti itu. Sebenarnya event-event macam ini Bu, kalau bisa jangan tahunan lah. Gimana Pak saran? Bulanan. Ini. Jadi kan kita lagi diskusi tadi malam dengan Pak Tulis. Setiap bulan pun pasti ada acara Pak, tanggal-tanggal hari lingkungan. Jadi kalau hari air kita tetap laksanakan. Anak sekolah masyarakat bergabung. pelajaran. Jadi kita harus menyesuaikan. Juni kali Bu. Tadi kami mungkin belum dengan Ibu. Kita ada sponsor. Ya. Pendidikan tentang alam ada seminggu kemat jangan untuk 150. Nggak usah banyak-banyak ini bersifat harus dididik. Kayak Prabowo Menteri-menterinya. Tapi segar kalau Zanjora itu kan
segar tenda di AC. Ya. Iya, AC kita lebih nyaman rasanya, kayak oksigen luar biasa, mantap. Kalau kita AC, Pak, angin cepoi-cepoi. Jadi Bapak nantilah satu saat ya kita bawa ke dalam, pasti ada perubahan rasa badan kita gitu. kalau masuk di alam. Mereka pesimis, baru takut kali masuk becek-becek. Oh, ingin kali, Pak. Nah, itu kan memancing generasi muda. Akhirnya malah tambah ini, tambah jadi Semangat, Pak. Mereka nanam, wah ini punya kami ini. Iya, Masya Allah. menumbuhkan Ya, sensasi baru ini. Iya, waktu kemarin ya Putri itu ya, Putri pariwisata ya Pak, pariwisata se-Indonesia. Tadinya takut-takut high heel sebegini ya kan, takut-takut. Ini ada kawannya yang menanam ya, aduh menyesal kok nggak ikut nanam. Nah begitu loh Pak. Setelah masuk ke dalam, ibu merasa oh nyesel aku nggak nanam, dia nanam seperti itu. Jadi kita bangga kan. Iya. nanam nih. Kapan lagi katanya bisa mengadopsi di sini. Betul. Sebenarnya termasuk kita juga ya. Makanya kami tadi nak kesana. Iya, tapi gini karena air kering gitu pas ini nanti Bapak lihat Mungkin di cepet lain kan waktu kali ya. ya. Lain waktu nanti kasih tahu aja gitu ya. Makanya kita manfaat dari Rabu kemarin, Ya. kementerian di provinsi acara dari Santi Kabupaten. Jadi Sungai Pang IBD khusus. Ya, emang Boleh Pak, silakan. Jadi kita ketemu dengan kementerian, mereka datang ke sini bulan kemarin, kita forum diskusi tentang, jadi Sungai Upang ini masuk 16 besar desa wisata Pulau Bangka, di Pulau Bangka. Nah, Kabupaten Bangka termasuk yang pertama, tapi karena kita masih berintisan, tari rebo yang nomor 1. Iya. Kita masih rintisan. Tapi senangnya kita dapat penghargaan kemarin 2021 dari kementerian, dapat bahwa Menteri ya. konservasinya kita kedepankan. Jadi satu-satu aneh di Bangka Belitung yang mengedepan konservasi ada Sungai Upang. Iya. Anggreknya itu. Nah, itu. Iya. Nah, jadi bidik mereka. Jadi kalau insya Allah acaranya mungkin boom tahun 2023. Cuma kemarin dipesan sama Ibu Kadis Pariwisata, Februari proposal siap Pak Ormen. Nah, kemarin kebetulan aku ngomong Bu, jadi Pak Dimas kataku, kami acara Sungai Upang. Oke, kita masuk ke dalam, kita bicarakan. Iya. Kapan acara? Jumat Pak. Aduh katanya. Nah, jadi mereka nyupport. Nanti Nyupport, itu lewat tadi pariwisata ya. mereka dan mungkin dari pusat nanti, dari pusat insya Allah mereka. Mungkin. Kalau 50 juta itu kecil Pak Ormen katanya. Mudah nyarinya itu. Yang penting ekrabnya hidupkan, UMKM hidupkan dulu, tampilkan hari ini. Ya kan nanti kami tanya yang jual berapa ya dapat 2 malam 3 hari. Itu Nah, yang itu, tadi nah, itu juga ya, dasar. berapa sih masyarakat Nah, jadi kita nanti kena mendapat ini? apa tahun ya. Ya, jadi ini tadi kada perkawan juga, jadi banyak mau ikut sebenarnya dari Bangka Selatan mau ikut. Banyak. Nah, kita batasi kemarin karena Sungai Upang itu menarik bagi mereka. Kenapa dibatasi Bang? Takut kewalahan. Kewalahan karena Kita yang kemah kita kewalahan tidak kemah untuk terlalu banyak kan sumber kewalahan air, kita kan. Sumber airnya. Sumber air masalah. Nah, ini termasuk keamanan juga. Takut kemarin kan kalau 2 tahun yang lewat zaman Covid 2019 dermaga lu made kan ya. Nah, dermaga. Nah, kita bisa ngawasi dalam. Kalau nih malam-malam dia naik. Nah, ya dia. Kalau 200 orang aman kita. Kalau 500 ke atas, Nanti kita ngambil nyoba kemarin 2019. Layar sendiri nanti kan itu gitu. itu Itu aja keamanannya kesulitannya, kita bukan nggak mau ya, nggak mau. Nah, makan budak-budak. Kenapa tidak dibikin satgas khusus misalnya untuk Insya Allah tahun 2025 Ke depannya kayak ke depan kita bikin satgas khusus. Betul. Nah, jadi desa mulai ikut andil, kita sama kolaborasi yuk, pemuda Karang Taruna, kita panitia, kita Iya, betul. itu rencana kita. Merangkul itu. Ya, merangkul. Kalau ini kan lebih banyaknya mohon maaf kita lebih banyak ke mandiri nih Pak. Ya. Ya ke mandiri. Tapi mandiri itu kan tidak menutup kemungkinan untuk memancing yang Ya. semuanya. Ya jadi ini lebih banyak swa kita Ya. ya Pak Ormen ya. Ya. Yang generasi Ya. mudanya banyak swa. Jadi kemarin Tapi tuh kan kita tidak boleh banyak omong. Yang penting sukses dulu. Seperti jadi itu. kita sudah bidik Bapeda Provinsi kemarin. Iya. Acara Kan itu Bapeda kalau Provinsi itu akan kita nyupport habis tampilkan, kita. nanti kita nggak Kebetulan Bang semangat. Peri kan, Bang Peri Insani, Bapeda kita ya. Karena aku lama kenal dan pernah kita makan ikan baung di sini. Jadi tanya, men, ini kementerian kita Zoom meeting karena kementerian dengan dirjen kan, Ya. Pak, tolong ini perhatikan Sungai Upang, karena ini Pak Ormen ngolah sendiri. Aku malu kan, bukan ngolah sendiri kan, memang kita bergerak sendiri kan. Iya memang Ngolah Pak. sendiri. Nah, yang lain tuh merengek, desa wisata merengek. Kalau Kita Sungai tuh- Upang mandiri kan itu ya. pantangannya merengek banyak gitu ya. Jadi Jadi ya kita memang didorong gitu. gitu. Jadi kalau merengek itu kan orang berpikirnya ini apa ini? Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalnya ini dikerjain dulu, ini oh iya ya ini yang dikerjain ya ini yang seperti ini. Ini loh generasi muda ya dididik. Saya ngedidik generasi muda udah bisa dia siaran sendiri di RRI Pak. Jadi sudah diarahkan gitu bisa mengeluapkan perasaannya selaku diberi wahana sendiri untuk rubriknya khusus untuk anak-anak Ya. ini ya. Jadi Ya. kan seperti itu. Jadi kalau misalnya
kita kata Permen kita tidak semangat tadi, ini Ya. juga tidak semangat, saya semangat, Pak Ormen sudah semangat, ini nggak semangat juga nggak jadi. Cuma kan. Inilah tiangnya mereka itu kan generasi muda ini yang kita harus ini. Jadi kami bertahan itu ya karena itu karena mereka ini saya sayang Bu gitu kan, ya sayang Ibu lebih kali sayangnya gitu kan, karena memang penuh di dalam itu, penuh harta terpendamnya di dalam itu. Jadi di menteri yang kemarin udah nanya itu Pak Ormen apa mulanya. Pertama kita ke depan konsep anggreknya. Jadi catatan khusus mereka itu. Anggrek Yang keduanya makanya saya adalah beri kita brand sungainya apa masih jadinya. bersih di Bangka Belitung saya bilang. Itu dari PPDAS sampai nggak percaya saya katanya. Pak Dirjen saya nggak percaya Ormen ngomong gitu. Kata Pak yang dari ITB itu. Zoom Saya nggak nanti percaya kemarin. itu katanya. Zoom meeting nggak percaya saya 4 kali. Saya nggak percaya Sungai Upang itu bersih di Bangka Belitung. Walaupun klaim BPDAS, BKCA itu. Iya, Karena saya belum kita kesana. nggak ini. Nah, ya, Ibu Dirjen ketawa kan, Ibu Rina ketawa. Itulah Pak Abdi. Maka datang ke sana. Enggak, kemarin tim kita yang datang. Ternyata benar mereka ngomong. Tapi karena saya ketua tim belum ngelihat, ya nggak percaya lah dong katanya. Iya. Kedua, ikan pelempah kuning, ikan bawang. Nah, Makanan itulah itu kawan-kawan mulai khasnya kita- ya, mulai kita makanan merawat maka bawang kita sekarang. terbata-bata Betul. kemarin tuh Pak Ya. ngebuat lomba kulinernya. Pokoknya sedapat-dapatnya gitu. Masa kalau nggak masyarakat nggak antusias, nggak mungkin dia bisa bikin seperti itu. Nanti suatu saat mungkin saya punya program seperti ini. Kalau misalnya ini kita udah sehat-sehat saja ya Ya. semua, saya mungkin bisa Pak mengundang Pak Uli Sigar tanpa pakai duit. Setelah kira-kira Bapak ngebayangin ya kami dekatnya di lingkungan di sana. Nanti kita suruh mereka ke sini. Dia udah bilang kalau kita ini paling-paling mereka untuk apa gitu misalnya ya kan. Kita kan pengen juga dari ilmunya mungkin gimana ya kalau mereka memberikan nyanyian-nyanyian kepada anak-anak dengan usaha mereka, kita berharapnya mereka gitu. Nah, ya ada support. Tapi kan ngomong-ngomong kalau ada sarasehan gitu Mbak, kalau misalnya ke Bangka, bisa kita ke Bangka seperti itu. Nah, jadi nggak ada masalah juga sih ya. Yang penting tuh kita kuat dulu. Kalau kita mau ngebawa orang kan kita harus kokoh dulu ya, udah ini dulu siap dulu. Kan kalau orang rata-rata walaupun orang tuh setinggi apapun kalau dia juga sudah berjiwa petualang lingkungan, dia itu sudah tidak ini ya seperti itu. Itulah yang harus dipegang. Gitu kira-kira ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan sedikit apa ya cerita kami yang memang nyata itu, nah mudah-mudahan ke depannya bisa apa ya? kita yang tua-tua pura-pura muda. Ya, biar tua pura-pura muda nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa sukses ya. Doa kita semua semoga Sungai Upang ini bisa dijadikan tempat laboratorium segala biodiversity. Jadi seperti itu. Kan sudah banyak perguruan tinggi yang punya fakultas yang ada sumber daya alamnya. Mereka bisa belajar di sini, kemudian mereka bisa menuangkan hasilnya itu juga bisa di sini. Kan itu kan ada semua. Nah, jadi untuk kekayaan dari Desa Tanah Bawah ya, Pak Ormen ya. Jadi untuk desa itu aja Pak. Ya, oke. Harapan kita juga Bu, semoga desa Sungai Upang ini juga jadi wisata edukasi kan, bisa terangkat terus. Jadi harapan kita kan. Dan anak-anak muda ini penerus kita lah. Mereka inilah yang harapan kita bisa melestarikan Sungai Upang. Kalau anak muda beda care, bahaya tandanya. Karena kerusakannya kita lihat macam mana. Tapi kita benar kata Ibu tadi, kita tidak baca nyala siapa ini. Ya. Kita yang salah. Kita yang apa kita tidak dengan tidak peduli ke lingkungan kita. Nah, karena kita tidak peduli ke lingkungan kita, siapa lagi bukan peduli ke lingkungan kita. Nggak beres.